Saat teduh selesai, saudara-saudara mari kita menghadap Tuhan dan menaikkan pujian dari Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim keruh. Pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih ketika Tuhan masih memberkati menyertai kehidupan kami, menyertai kegiatan kami dari pagi hingga pada malam hari ini Tuhan. Dan pada malam hari ini kami bisa berkumpul Tuhan, walaupun kami terbatas ruang dan jarak, tapi kami bisa bersatu, bersekutu bersama melalui aplikasi Zoom ini Tuhan, untuk melaksanakan ibadah gerakan pemuda. Tuhan kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Juga kiranya Engkau berkati Bapak Pendeta Hanusa yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Ampunkan salah dosa kami yang kami perbuat sengaja maupun tidak disengaja. Hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat pujian, kumulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Kepada Bapak Pendeta dipersilahkan. Iya, terima kasih Mbak Esther. Ya, kita akan masuk di dalam pelayanan firman, namun sebelum kita membaca dan mempercakapkan firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan,
untuk kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih saat ini kami boleh berkumpul, dan dalam perkumpulan kami ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terangi hati batin kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh memahami apa kata firman-Mu, dan juga melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Roh-Mu yang menuntun kami, dan biarlah kami hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa memohon hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Firman yang hidup. Amin. Ya, rekan-rekan pemuda, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari kitab Ulangan. Ulangan pasal 24. Ulangan pasal 24 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ulangan pasal 24 ayat 6 sampai 22. Kita membacanya secara berganti gilir. Saya membacakan ayat genap mengawali dengan ayat 6. Teman-teman pemuda membacakan ayatnya yang ganjil, mengikuti di ayat ke-7, dan selanjutnya kita berganti gilir. Tentang melindungi sesama manusia. Janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai, karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Apabila seorang kedapatan sedang menculik orang, salah seorang saudaranya di antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Hati-hatilah dalam hal penyakit kusta, dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam orang Lewi kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepada mereka haruslah kamu lakukan dengan setia. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada Miriam pada waktu perjalanan keluar dari Mesir. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan membantu Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baiklah ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim, juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya,
Janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi, itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman ini dan melakukan di dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya, selamat malam semuanya. Malam, Bapak. Iya, bagaimana kabarnya? Luar biasa, fantastis. Yes. Iya, luar biasa, fantastis. Iya. Nah, saya akan share apa yang ingin saya bagikan dengan teman-teman supaya kita bisa diskusi. Hanya teks Alkitab yang tadi sudah kita baca, tetapi saya ingin kita melihat dia kembali. Nah, tetapi teks yang saya share ini itu apa istilahnya versi Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari atau terjemahan masa kini istilahnya. Ya. Nah, rekan-rekan pemuda, tema kita pada malam ini belajar dari sejarah terus berkiprah bagi kemuliaan Allah. Ya. Nah, kalau kita membaca Ulangan 24 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-22 ini, bagian firman Tuhan ini merupakan catatan terhadap umat Israel atas kehidupan yang mereka jalani dan bagaimana mereka ke depan seharusnya menjalani kehidupan itu. Ya. Jadi kalau bertitik tolak dari tema kita, belajar dari sejarah terus berkiprah bagi kemuliaan Allah, saya mau katakan bahwa bagian bacaan ini sedang mengingatkan umat Israel tentang apa yang terjadi dalam sejarah mereka dan bagaimana mereka harus belajar dari sejarah itu agar mereka bisa tetap hidup dengan benar di hadapan Allah. Ya. Kalau kita lihat di sini saya buat dia dengan warna agak berbeda, ya. Mulai dari ayat 18, 2 kali itu disampaikan di sini. Dalam ayat 18 dikatakan begini, ingatlah bahwa kamu pernah menjadi budak di Mesir dan dibebaskan Tuhan Allahmu. Lalu ayat yang ke-22 lagi dikatakan, ingatlah bahwa kamu pernah menjadi budak di Mesir. Ya. Lalu bagian penutupnya, itulah sebabnya saya memberi peraturan ini kepadamu. Ya. Artinya pengalaman hidup sebagai budak di Mesir dan ketidakmampuan sebagai seorang budak untuk membebaskan diri dari perbudakan itu, ya, karena hanya Tuhan sendiri yang mampu membebaskan budak-budak itu dari Mesir, seharusnya mengingatkan umat Israel bagaimana mereka harus hidup. Gitu kan. Istilahnya bahasa kita sehari-hari kita mau bilang begini, jadi orang jangan lupa diri. Ya. Kalau sudah hidup lebih baik sekarang, jangan lupa diri. Ya. Jangan lupa dengan sejarah masa lalumu, gitu kan? Karena sejarah masa lalumu itu seharusnya menolong kamu untuk membentuk perilaku hidupmu ke depan supaya engkau bisa hidup dengan lebih baik dan benar di hadapan Tuhan.
Nah, jadi apa yang kita lihat di dalam bagian-bagian ini adalah sebuah cara mengingatkan umat Israel bahwa mereka itu dulu budak, sejarah masa lalu mereka sebagai budak, dan sejarah pembebasan mereka dari Mesir itu seharusnya menolong mereka di dalam membangun hidup dengan sesama, membangun hidup dengan orang lain. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-6 ini ya, ayat 6 katakan begini, kalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, janganlah mengambil sebagai jaminan batu yang dipakai orang itu untuk menggiling gandumnya. Ini sekali lagi ini terjemahan masa kini ya. Teman-teman bisa bandingkan dia dengan terjemahan baru LAI yang kita baca tadi sebelumnya ya. Jangan mengambil sebagai jaminan batu yang dipakai orang itu untuk menggiling gandumnya. Dengan mengambil batu itu kamu merampas alat yang dipakai keluarganya untuk menyambung hidupnya, untuk penyambung hidup ya. Jadi yang disebut tadi dengan batu kilangan ya. Nah, kalau teman-teman masih bertanya apa sebenarnya batu kilangan ya. Inilah batu kilangan itu ya. Nah, ini batu kilangan ya. Iya. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa batu kilangan ini atau bagian atas batu yang dibilang batu kilangan atas ini ya, ini yang bulat ini atau yang ini kan. Itu punya arti penting karena disinilah gandum digiling dan batu kilangan ini, batu kilangan atas ini yang dipakai untuk menggiling gandum, kan? Nah ini pakai keledai untuk menggerakkan karena berat sekali, kan? Teman-teman lalu ingat apa yang dikatakan juga di dalam Alkitab tentang mengikat leher dengan batu kilangan. Lalu biarlah dia ditenggelamkan. Ya, teman-teman bisa bayangkan ya. Memang kalau orang lehernya diikat dengan batu kilangan sebesar ini, ya udah jelas gitu kan. Nggak akan muncul ke permukaan air lagi kalau dia ditenggelamkan. Nggak mungkin lagi. Ini berat sekali dan untuk menggerakkannya aja pakai keledai. Ya. Tapi yang mau dikatakan bahwa fungsi utamanya itu adalah untuk menggiling gandum untuk kehidupan masyarakat ya. Tadi dikatakan tadi itu untuk mana tadi? Dikatakan kalau kamu mengambilnya ya, itu sama dengan kamu merampas alat yang dipakai keluarganya untuk penyambung hidup karena menggiling gandum ya. Jadi ayat ini mau katakan kepada umat Israel, melalui ayat ini mau dikatakan kepada umat Israel bahwa ingatlah dulu kamu hidupnya begitu sengsara gitu kan. Kamu harus bekerja keras untuk menghidupi dirimu, kamu harus bersusah payah. Nah sekarang jangan hanya karena kamu bisa meminjamkan sesuatu kepada orang lain karena sekarang hidupmu lebih baik, lalu kamu main merampas saja gitu kan. Begitu pula jangan demi kepentingan dirimu kamu menculik orang lalu kamu jadikan dia sebagai budak atau menjual dia ya. Jadi itu ya. Atau dalam ayat 24 pasal 24 ayat 8 bicara tentang bagaimana hidup dalam ketaatan sesuai dengan apa yang diajarkan ya. Lakukanlah dengan teliti apa yang diperintahkan imam-imam Lewi kepadamu ya. Jadi itu belajar dari sejarah karena dulu ketidaktaatan mereka itu juga lah yang membuat mereka pada akhirnya sampai ke Mesir juga gitu. Dan nanti berikutnya ya juga persoalan dengan Babel juga gitu. Jadi dikatakan ingatlah apa yang dilakukan Tuhan kepadamu gitu. Termasuk ingatlah juga gitu kan karena Miriam dulu juga melawan Tuhan, dia dihukum. Teman-teman bisa baca di Bilangan 12 ayat 10. Jadi katakan ingat apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Miriam gitu kan.
Jadi belajar dari pengalaman sejarah itu menjadi sesuatu yang penting. Ya. Kalau kamu meminjam sesuatu kepada sesamamu, janganlah masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil baju, ya, dan seterusnya. Dan nanti kita lihat sampai dengan apabila kamu mengumpul hasil tanahmu, janganlah kembali untuk mengambil berkas gandum yang tertinggal. Gandum itu harus dibiarkan untuk orang asing, anak yatim piatu, dan para janda. Begitu pula ayat 20 dan 21, sesudah kamu memetik buah zaitun dan buah anggurmu, janganlah kembali untuk mengumpulkan yang tertinggal. Harus disisakan, dibagikan. Ya. Kamu tahu bagaimana tidak enaknya hidup susah, hidup menderita dulu ketika kamu di Mesir. Nah sekarang ketika Tuhan sudah membebaskan kamu, memberikan kamu kehidupan yang lebih baik, kamu juga harus tetap ingat pada orang lain dan mau berbagi pada orang lain, ya. Jangan karena dulu hidupnya enak, dulu hidupnya susah, gitu kan? Sekarang sudah hidup enak, lalu kalau orang bilang kita lalu lupa diri, ya. Kita sudah tidak mikir lagi, gitu kan? Saya sudah pernah susah, biarinlah yang susah itu urusannya dia. Sekarang saya ingin menikmati kekayaan saya, hidup saya yang enak, gitu kan. Nah, tapi lalu dalam ayat 19 dan 20 ini kita sudah tidak peduli lagi sama orang lain, gitu kan. Mentang-mentang karena kita sudah bisa kasih pinjaman sama orang, kita kalau tuntut, kita tuntut dia, gitu kan. Termasuk dikatakan di sini kita lalu memeras orang upahan. Tidak bisa. Tuhan katakan kamu sudah merasakan bagaimana dulu kamu menjadi orang upahan yang menderita, ya. Nah, jangan kamu memeras orang upahan karena itu wajahmu dulu, gitu kan. Itu cerita tentang kehidupanmu dulu juga, gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kamu harus mengubah semuanya itu. Nah, teman-teman pemuda, jadi saya akhiri penjelasan teks Alkitab itu di situ, gitu kan. Maksudnya tampilan teks itu, gitu kan. Yang saya mau katakan lalu begini, gitu kan. Ini dengan teks ini kita melihat bangsa Israel sedang diajak untuk merefleksikan masa lalu mereka dengan melihat apa yang terjadi saat ini di antara mereka, ya. Di antara mereka saat ini ada juga orang miskin, ada juga orang yang tidak mampu, mereka yang tertindas, mereka yang hidupnya dikatakan secara ekonomi lebih rendah. Gitu. Nah, berefleksi dari masa lalu, ya, berefleksi dari pengalaman hidup ketika masih menjadi budak di tanah Mesir, mampukah orang Israel membangun sebuah pola hidup yang menunjukkan keteladanan bahwa masa lalu itu menolong mereka untuk membangun relasi yang lebih baik dengan orang lain di masa kini dan juga di masa depan, ya. Mereka akan lebih peduli pada orang, ya. Mereka tidak aji mumpung, mereka tidak akan menggunakan kekerasan karena mereka tahu betul bagaimana diperlakukan kasar itu tidak menyenangkan dan sebagainya. Nah, hanya dengan cara seperti itu mereka bisa hidup sebagai umat Tuhan, ya. Sebagaimana tema kita, hanya dengan cara seperti itulah, ya, maka mereka bisa menunjukkan pola hidup di mana mereka berkiprah bagi kemuliaan Allah, ya. Nah, sampai di situ kita bicara tentang teks, gitu kan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa yang bisa kita lihat dari pengalaman sejarah kita, gitu kan, sebagai gerakan pemuda, ya. 15 Juli kan kemarin kita baru merayakan HUT GP kan, ya. Kita mencoba melihat kembali kiprah gerakan pemuda, melihat kembali sejarah gerakan pemuda. Nah, pertanyaannya apa yang bisa kita pelajari dari sejarah ini? Sejarah Pelkat Gerakan Pemuda ini untuk kita
Jadikan sebagai sebuah keteladanan, sebuah contoh, tetapi juga sebuah acuan untuk kita membangun gerakan pemuda itu ke depan. Gitu. Ataukah kita tidak pernah belajar dari sejarah itu? Tapi saya yakin kalau kita belajar dari sejarah, ada sesuatu yang bisa kita buat lebih baik ke depan. Ya. Semalam, atau katakanlah kemarin malam, teman-teman pemuda di Marga Mulia yang generasi sekarang berdiskusi bersama-sama dengan yang generasi yang sudah lalu, generasi 80-an, 90-an, ya, dan mungkin yang 2000-an, ya, untuk melihat apa sih pengalaman-pengalaman pada masa lalu, sejarah bersama sebagai gerakan pemuda di Jogja. Ini saya kasih contoh karena pengalaman dengan Jogja kemarin itu, untuk bagaimana kita berefleksi dari situ, lalu kita berpikir tentang ke depan kita harus bagaimana. Ke depan kita mau buat seperti apa. Nah, itu menurut saya menjadi sesuatu yang penting, gitu kan. Berefleksi dari sejarah kita sebagai gerakan pemuda, ya. Sebagai dari dulu Badan Pelayanan Kategorial Gerakan Pemuda, sekarang menjadi Pelayanan Kategorial Gerakan Pemuda, ya. Tapi yang berikut juga adalah kita bisa berefleksi dari kehidupan bangsa kita, ya. Berefleksi dari orang-orang muda di masa lalu, bagaimana kehidupan mereka, dan itu bisa menjadi sebuah keteladanan bagi kita ke depan, ya. Sebagai pemuda-pemuda gereja, tetapi juga sebagai pemuda-pemuda Indonesia, bagaimana kita merefleksikan itu ke depan. Ada banyak pengalaman sebagai pemuda-pemuda gereja, pemuda-pemuda Kristen, pemuda-pemuda bangsa Indonesia yang bisa kita refleksikan dia kembali dan kita istilahnya kita membayangkan bahwa itu akan menjadi contoh, menjadi model bagi kita sebagai pemuda-pemuda gereja, pemuda-pemuda Kristen, pemuda-pemuda Indonesia untuk kita berkiprah di masa depan. Itu yang kedua. Tetapi yang ketiga, kita juga bisa belajar dari sejarah kehidupan yang sedang terjadi saat ini. Belajar dari apa yang kita sebut dengan pandemi saat ini. Pandemi ini akan menjadi bagian dari sejarah kehidupan kita, dan pandemi ini juga belajar dari sejarah pengalaman pandemi di masa lalu. Paling tidak yang selalu jadi acuan paling terdekat itu adalah pandemi flu Spanyol 1918, gitu kan. Tentang bagaimana masyarakat hadir, masyarakat menghadapi krisis yang ada, bagaimana masyarakat berhadapan dengan virus, dengan pandemi yang ada, dan itu bisa bersikap. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana pemuda-pemuda GPIB secara khusus yang bergabung pada malam ini, pemuda-pemuda Marga Mulia Yogyakarta, dan pemuda-pemuda Immanuel Pekanbaru bisa berefleksi dari 3 pengalaman hidup ini. Dari sejarah gerakan pemuda, dari sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara dengan segala situasi yang terjadi, dan belajar dari sejarah pandemi ini. Dan untuk bagaimana kita membangun pemuda-pemuda yang tangguh di masa depan, yang akan terus memuliakan Allah. Dan itu penting. Ya. Nah, pertanyaannya apa yang teman-teman refleksikan dari sejarah ini dan apa yang teman-teman rasa perlu untuk dibawa ke depan dalam kiprah pemuda di masa depan. Nah, saya selesai di situ. Sekarang saya ingin dengar dari teman-teman. Ya, jadi saya tidak mau khotbah searah saja. Saya tidak mau hanya ngomong sendirian. Sekarang saya ingin dengar dari teman-teman pemuda. Mari, silakan. Siapa yang mau memulai? Ada 28 orang yang hadir. Saya sudah ngomong, berarti ada jatah 27 orang yang bisa ngomong. Mari, silakan. Siapa mau memulai? Termasuk pemuda pendeta
Feby Tarigan. Mana? Videonya sudah hilang. Saya suruh ngomong langsung videonya dimatikan. Nah, jangan tutup-tutup videonya, Feby. Astaga, Pak Pendeta ini. Pokoknya kalau Pak Oce yang tugas pasti Feby Tarigan tuh pasti kena. Nggak Oh pernah iya. tidak. Soalnya kamu punya hutang sama saya dari kuliah, jadi saya ingat kalau kamu muncul. Astaga. Ayo Feby ngomong dulu, Feby ngomong. Lama saya enggak dengar kamu ngomong. Dengar apa nih Pak Pendeta? Hah? Nggak usah cerita dongeng-dongeng. Yang tadi saya bilang, gimana refleksimu sendiri Feby terhadap pemuda dan situasi saat ini bagi masa depan pemuda pemuda gereja di masa depan? Ya, jadi Mari Bu kalau Pendeta Anyar ini. astaga. Pak Pendeta tidak mau dengar yang lain, Kak. Kalau saya sudah sedang bicara, kasihan. Nah, kamu ngomong tapi pendek aja. Saya pengen dengar, karena sudah dengar refleksi mahasiswa, sekarang saya pengen dengar refleksi pendeta. Tapi nggak usah panjang-panjang. Oke. Kalau panjang-panjang nanti saya suruh kamu tulis paper aja. Astaga, ulang lagi paper nanti. Kalau saya secara pribadi melihat bahwa pemuda, saya tidak katakan pemuda GPIB, jadi ya semua kita sebagai kaum pemuda kan artinya sebagai tulang punggung lah, tulang punggung kita memiliki sebenarnya kita punya semangat, kita punya kekuatan itu lebih daripada yang lainnya, daripada pelekat yang lainnya. Nah, dalam menghadapi perjalanan kehidupan ke depan, saya rasa kita boleh kembali berefleksi melihat apakah sejauh ini kita yang memiliki semangat dan kemampuan yang dikatakan lebih unggul daripada yang adik-adik kita di pelekat PA, PT mungkin, atau bahkan orang tua kita di PKP ataupun PKB, kita yang memiliki kekuatan yang lebih dari mereka, sudahkah kita belajar dan berusaha untuk menjadi suatu pribadi yang istilahnya berkarya itu. Jadi sudahkah kita berkarya mendatangkan kemuliaan Tuhan melihat dari perjalanan kita yang sebelumnya gitu. Itu saja sih. Jadi Oke, karena ya, Pak Pendeta cukup suruh aja dulu. singkat, jadi Iya, begitu cukup saja. dulu. Iya, mari silahkan yang lain. Mari silahkan. Ada Kak Eci juga Pak Pendeta. Mana dia? Ada di situ Eci itu anak kota. Oh iya, Vikaris, ayo ngomong Vikaris. Vikaris. Eci, jangan tutup videomu Eci. Dia belum mandi soalnya Pak Pendeta. Buka videomu. Sinyal jelek. Nggak boleh, buka videomu. Nggak ada sinyal. Kalimantan sinyal jelek, Pak. Buka videomu, nggak ada sinyal jelek. Ayo mari yang lain, tunggu Eci buka videonya. Yang lain mari silakan ngomong dulu. Mari silakan. Yang dari Immanuel atau yang dari Marga Mulia, mari silakan ngomong. Nah, itu sinyal jelek. Mau nunjukin wajah juga bilang sinyal jelek. Jelek emang, Pak? Hah? Sinyalnya yang jelek atau kamu yang jelek? Saya jelek sih. Ah ya sudah, enggak apa-apa. Kalau kamu jelek ya enggak apa-apa. Makasih loh, Pak. Anak wali gimana ini? Iya, mari silakan. Siapa mau ngomong? Iva senyum-senyum. Iva mau ngomong, Fa. Ah, ayo, Fa. Mari, Fa. Dibuka dulu. Di-unmute dulu, Fa. Oh. Nggak tahu mau ngomong apa, Pak. Nggak tahu mau ngomong apa. Materi Pak Pendeta berat soalnya. Materi berat. Cuma berefleksi dari sejarah aja kok berat. Kan kata
kata Soekarno kan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, itu kan. Betul. Iya. Jangan lupa sejarah pemudanya, jangan lupa sejarah bangsanya, tetapi jangan lupa juga sejarah pandemi ini, gitu kan. Kita belajar itu selalu terjadi dalam kehidupan kita, gitu kan. Nah, pandemi ini sering berulang dengan virus yang berbeda, dengan penyakit yang berbeda. Ya, bagaimana kita bisa belajar berefleksi untuk kehidupan yang memuliakan Tuhan itu, gitu. Kita bisa berefleksi. Pak Pendeta? Iya, mari silakan. Habis ini Bu Pendeta Eci siap-siap. Ya, selamat Iya. malam. Mari, selamat malam, silakan. Ya, kalau dari pandangan saya, Pak, saya berbicara di sini sebagai Niko Sarapang ya, Pak ya. Iya, siap Niko. Semua orang tahu Niko. Bukan sebagai Niko Sarapang PGP. Saya berbicara atas nama pribadi saya sendiri. Nah, ketika mengatakan bahwa perjalanan Gerakan Pemuda dari tahun 50 sampai saat ini memang sangat dinamis sih Pak, menurut saya. Dengan semangat yang kita bilang itu biru benhur, yang birunya itu bagaikan seperti api yang membiru yang tidak pernah padam. Ya, kita tuh sebenarnya, kalau menurut saya itu pribadi, kita bisa melihat Gerakan Pemuda ini yang bisa menjadi teladan ialah bagaimana semangatnya itu tidak betul-betul tetap ada dan tidak pernah padam meskipun sudah sampai 70 tahun ini kita sudah melangkahi Gerakan Pemuda. Dan juga selain itu juga ya, kalau kita mengenal bahwa kan GPIB seharusnya GP itu kan memiliki rasa kekeluargaan yang kuat. Nah, bagaimana kita itu istilahnya kita bisa belajar dari rasa kekeluargaan itu, saling berbela rasa menurut saya, Pak. Nah, yang menjadi tantangan ialah kita juga harus hadapi juga bersama dari teladan-teladan itu juga kita juga harus menghadapi tantangan yang memang sudah sangat berat ini, termasuk di COVID. Lebih tepatnya sih sejak sudah mulai semakin maju teknologi yang kita hadapi sekarang ini, mulai dari smartphone yang pada akhirnya memunculkan bahwa kita tuh semakin individualistis. Kita yakini bukan cuma pemuda tapi semua kalangan, semua lini. Kita menjadi yang ya udah, kita istilahnya ya kelompokmu ya kelompokmu. Atau enggak ya gua lu. Seperti itu, Pak. Belum lagi di tengah-tengah COVID yang benar-benar yang harusnya pada dasarnya kita menjadi seorang yang saling berbela rasa, tetapi malahan kita terlalu kalau bisa dibilang kita tuh masih ya sudah berbela rasa, kita sudah saling berbela rasa, tapi masih ada istilahnya bolong-bolongnya lah, masih terlalu ego pribadi, ya termasuk saya pribadi juga sih Pak, terlalu ego pribadi, terlalu mementingkan diri kita sendiri. Bahkan tidak jarang juga ujung-ujungnya ya, kalau misalnya apa yang kita lakukan, terutama selama COVID ini, pokoknya apa yang mereka senang itu kita iri. Yang irinya harusnya iri positif, malah iri negatif. Malah saling serang, saling sikut sana-sini, saling makbuli lah, atau apa segala apapun. Itu menjadi tantangan bagi kita sekalian. Ya, kalau dari kacamata saya, selaku Niko Sarapang, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Niko. Mari silahkan yang lain. Mari silahkan Bu Pendeta Eci daripada nunggu-nunggu. Suara saya kedengeran kan, Pak? Oh, dengar. Nah, saya nih bertiga, Pak. Ada satu angkatan kami nih lagi ikut ibadah GP gitu kan. Wah, Pak Pendeta soalnya yang pimpin. Ada saya, bawa-bawa. Dan Pendeta Patricia Lisa itu pendeta, Pak. Patricia Lisa. Iya, kami seangkatan bertiga.
Ya, nanti tinggal saya gilir aja gitu. Benar aja maksudnya gitu Pak, biar kena semua. Kalau refleksi saya sih Pak, jadi waktu saya kuliah ada satu dosen yang menginspirasi saya dengan bilang gini, rumput tetangga boleh lebih hijau. Itu dosen perwalian saya. Beliau bilang gitu selalu setiap kita pertemuan paguyuban mahasiswa GPIB. Beliau bilang rumput tetangga, rumput gereja, maksudnya gereja lain pelayanannya mungkin boleh lebih hebat, tapi kita punya tugas tanggung jawab untuk tetap membuat rumput kita jauh lebih hijau sehingga orang bilang, rumputnya GPIB lebih hijau gitu. Jadi itu yang membuat saya, memotivasi saya tetap ada di GPIB. Karena saya nggak bisa buat rumput saya lebih hijau kalau saya pergi. Jadi saya harus ada tetap dalam GPIB dan buat GPIB dinyiriin istilahnya. Wah, mereka rumputnya lebih hijau. Kesannya seperti itu. Jadi dari situ saya berpikir, oh kita harus tetap ada di sini nih supaya GPIB jadi lebih baik. Orang bilang GP itu masa depan gereja. Kadang salah, akhirnya jadinya salah. Karena masa depan jadi udah umur 40, 50 baru mulai aktif gitu ya, baru mulai berkarya. Dan kesannya selalu keluhannya anak GP adalah kami nggak dikasih kesempatan, kami nggak dikasih ruang gitu. Padahal pandemi ini ngajarin kita satu hal, kalau nggak ada anak GP di gereja, kita nggak bisa ibadah online gitu. Anak GP lah yang mendukung terjadinya ibadah online gitu. Jadi betul. Itu satu langkah yang mengajarkan gereja tanpa GP nggak bisa apa-apa gereja. Jadi sebenarnya pandemi ini jadi titik awal gitu loh Pak, titik awal untuk GP semakin berkarya lagi. Sebenarnya sih itu refleksi saya. Kasih Pak. Oke, makasih Ci. Mari Pendeta Patricia. Jadi kita ubah, bukan pendeta yang ngomong di akhir-akhir, pendeta ngomong di awal, lalu warga pemuda yang ngomong di belakang, supaya jangan tunggu-tunggu pendeta ngomong dulu. Mari silakan Pendeta Patricia. Ya, selamat malam Pak Pendeta Oce. Selamat malam. Ya. Pat. Ya, jadi saya pun dari paparan Pak Pendeta ya sangat tertarik sekali dengan firman Tuhan malam ini, khususnya dari refleksi bagi saya. Memang kalau dilihat sekarang tantangan banyak sekali dalam khususnya intern dari setiap pemuda gereja. Kalau dari ke-6 pelkat sebenarnya menarik nih. Kalau untuk pemuda sendiri kan gerakan ya, yang seharusnya itu sebagai motor dalam pelayanan, yang harusnya bisa bergerak maju. Tapi tantangan yang paling besar ketika dari diri sendiri itu merasa kurang percaya diri, yang merasa ya saya nggak mampu, saya belum bisa, dan lain sebagainya, nggak berkualitas. Padahal kan ya kita ini masing-masing punya potensi, punya karunia yang Tuhan berikan. Nah, yang harusnya ya gereja dalam hal ini harus bisa lebih maju lagi dengan adanya potensi-potensi itu. Nah, dengan demikian figur pemuda itu dalam semangatnya, dalam jiwa mudanya, pada akhirnya harus sebenarnya bisa berkembang dengan kehadiran pemuda. Nah, jangan seperti kapal selam yang kadang muncul, kadang enggak. Gitu. Nah, perkembangan kemajuan zaman yang semakin canggih, inilah yang sebenarnya harus punya kesempatan bagi setiap gerakan pemuda yang bisa hadir di dalam, bergerak, dan bisa jadi motivasi bagi pelkat-pelkat yang lain sebagai tonggak, sebagai penerus gereja. Nah, untuk itu harus ubah mindset-nya, harus ubah ketidakpercaya dirinya, gitu. Mungkin seperti itu. Harus ada pembaruan diri lah, begitulah Pak Pendeta. Oke, terima kasih Pak. Iya. Nah, itu baru awal. Jadi pendeta-pendeta ngomong itu bukan lalu berarti sudah selesai diskusinya, gitu kan? Justru pendeta-pendeta ngomong itu menjadi awal dari diskusi, gitu kan? Ya, anggaplah Niko dikategorikan sebagai di awal juga, gitu kan? Nah, pertanyaannya sekarang dari apa yang tadi disampaikan, gitu kan? Lalu apa yang bisa kita pelajari dari masa lalu, gitu kan? Untuk membuat kita lebih percaya diri, membuat kita bisa lebih berkiprah dengan lebih baik sebagai pemuda-pemuda GPIB. Mari silakan, teman-teman pemuda. Mari silakan. Ya, selamat malam Pak Pendeta. Oke, malam toh.
Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk selalu bisa berkiprah? Kalau dari saya pribadi, Pak Pendeta, Iya. berani untuk menjadi inisiator. Oke. Kesimpulan dari saya seperti itu sih, singkat. Kita harus berani menjadi inisiator, karena kalau kembali ke pertanyaan sebelumnya, GP yang sebelumnya lintas generasi, kemudian pemuda bangsa lintas generasi, kemudian kita pemuda sekarang dengan pandemi ini, ya sebenarnya di mana-mana pemuda itu di lini gereja, masyarakat, dan dimanapun itu harusnya memang selalu menjadi pionir yang berani untuk mengambil inisiatif untuk mengembangkan apa yang bisa dikembangkan, khususnya kalau dalam bidang pelayanan ya, kayak multimedia, inforkom, segala macam yang betul-betul mainnya di area-area digitalisasi seperti itu, ya itu memang harus pemuda yang menginisiator supaya bisa memfasilitasi semua kebutuhan era digital menghadapi pandemi ini di tengah-tengah jemaat dan di tengah-tengah masyarakat. Sekian, Pak. Oke, makasih Toh. Mari silakan yang lain. Izin bicara, Pak. Oke, mari silakan. Ya, saya Leo dari Albert. Pekanbaru. Oke. Ya, menurut saya itu kalau gerakan pemuda itu kita harus mengambil diri, Pak. Maksudnya mengambil diri dalam suatu kegiatan, dalam suatu pelayanan. Jadi kalau namanya gerakan pemuda berarti harus melakukan tindakan. Tapi kalau kita tidak melakukan tindakan berarti namanya pemuda. Sama aja berarti kalau kita melihat kumpulan orang-orang pasti kita sebut itu pemuda. Tapi kalau sudah kita lihat kumpulan orang-orang yang sedang melakukan, yang mengambil diri, itu baru namanya gerakan pemuda. Sekian, Pak. Oke. Iya, berarti kita dituntut atau paling tidak diharapkan untuk sebagai pemuda harus bisa ambil inisiatif, gitu kan? Namanya aja kita gerakan, gitu kan? Gerakan. Kita yang menggerakkan, ya. Kita yang menjadi tadi katakan inisiator, yang menginisiasi apa yang terjadi dalam proses kehidupan ini, baik di gereja, di masyarakat, dan sebagainya. Nah, itu artinya bahwa pemuda tidak boleh tunggu diberi, gitu kan? Kalau pemuda tunggu diberi, baru kemudian dia gerak, itu namanya dia bukan gerakan, gitu kan? Itu namanya dia bukan inisiator, gitu kan? Jadi kalau tidak diberi-beri, gitu kan? Atau tidak dikasih kesempatan, ya udah pemuda diam, gitu kan? Nah, tadi udah dikatakan dan saya sepakat gitu kan, bahwa ya pandemi ini memperlihatkan bahwa ya memang disitulah pemuda sebagai gerakan, gitu kan? Gerakan pemuda. Ya. Harus berani mengambil inisiatif, harus berani menjadi inisiator. Ya, mari silakan yang lain. Saat teduh selesai. Mari yang lain. Sebenarnya enak aja. Ya, Ted. Mau ngomong, Ted? Teddy? Iya, Pak Pendeta, iya. Iya. Silakan, Teddy. Oke. Kalau nggak salah, saya pernah ingat khotbahnya Pak Oce. Pokoknya tiap kali khut GP kalau di Jogja itu pasti Pak Oce yang pimpin. Kebanyakan kayak gitu. Jadi kalau saya sempat ingat khotbahnya Pak Oce, salah satunya kenapa pemuda nama depannya itu gerakan, bukan persekutuan, ada pelayanan anak, persekutuan turuna. Tapi kenapa kalau pemuda bukan persekutuan tapi gerakan, ya? Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tadi oleh Pendeta Vikaris Eci. Pendeta sekarang udah pendeta. Oh, pendeta, sorry. Iya. Pendeta Eci, bahwa Pendeta Eci dan Pendeta Patricia Lisa, bahwa memang kita harus jadi motor penggerak. Kita harus jadi motor penggerak. Sama yang tadi Eto sampaikan juga dan teman-teman yang lain sampaikan juga, bahwa kita namanya gerakan, berarti ya kita yang harus menjadi motor penggerak, kita yang jadi roda penggerak. Jadi kita yang benar-benar harus menginisiasi sesuatu terjadi. Betul yang Pendeta Oce bilang bahwa kita nggak harus menunggu sesuatu terjadi, tapi kita yang harus menginisiasi. Nah, kemudian dengan keadaan yang ada juga, kita harus bisa menjadi pihak yang lebih bisa beradaptasi dengan keadaan.
lebih bisa beradaptasi dengan keadaan, bagaimana kita berinovasi, berkreasi, dan melihat peluang. Peluang bahwa kita harus berperan lebih di sini, kita harus bisa berperan lebih di situ. Sama kayak keadaan sekarang, kayak yang tadi Pendeta Ici bilang, corona gini buktinya eksistensi pemuda jadi lebih menonjol karena ibadah online dan lain sebagainya, banyak kegiatan yang sebenarnya sudah gerakan pemuda dimanapun laksanakan, dan itu bukti dari bagaimana kita bisa beradaptasi dengan keadaan yang ada, kita bisa menjadi inisiator untuk terjadinya sesuatu, dan kita juga bisa berinovasi dan bisa menjadi lebih kreatif dengan keadaan yang ada. Mungkin itu Pak Pendeta. Oke, makasih Ted. Iya, mari silakan yang lain. Ada yang usul teman perempuan pemuda Immanuel, pingin dengar saya suaranya. Ci usul siapa Ci? Ngomong Ci. Ci. Iren Pak, Iren. Oke, mana Iren? Kaget dia Priscilla Iren. Oke, ya silakan Iren. Mari silakan. Mari silakan di unmute dulu baru ngomong. Iren rajin ibadah Pak, jadi pasti dia bisa jawab. Iya, mari silakan. Mari silakan Iren. Sudah di unmute, mari silakan ngomong. Ayo mari, gerakan pemuda loh, ini gerakan pemuda. Gimana kalau pemuda enggak mau ngomong, gimana pemuda gereja? Ayo teman-teman, siapa lagi yang mau bicara? Ayo. Leo. Ada Leo itu Pak Pendeta, Albert Leonard. Udah Dia biasanya mau bicara juga itu. Oke, mari silakan Albert Leonard. Pak, saya tadi barusan sudah loh Pak. Oke, oh tadi, sudah. Betul, iya. Betul, sudah. Saya tunjuk orang aja Pak. Joanna. Oke, Joanna Petra, iya. Naomi, ya dari Pekanbaru. Mari silakan. Di unmute, lalu ngomong. Lah kalau pemuda-pemuda gereja, pemuda-pemuda GPIB takut ngomong, dikasih kesempatan ngomong, nggak ngomong, gimana ini? Gimana nanti dengan yang lain ketemu ngomong, menyuarakan pemikirannya. Mari silakan, Joanna. Ayo ngomong aja, nggak bakal dibully kok. Nggak akan. Nggak boleh. Kita harus menyingkirkan kebiasaan orang ngomong dibully. Itu tidak memberikan budaya yang bagus untuk orang berani ngomong. Betul. Ayo mari. Mari silakan Joanna. Waduh, ini gimana nih pemuda-pemuda GPIB? Saya Pak. Oh iya, oke, mari silakan. Iya. Iya, saya Esther Pak dari Pekanbaru. Iya, silakan Esther. Iya, saya lebih ke ingin bertanya sih Pak sebenarnya. Oke. Soalnya dari banyak pernyataan tadi saya dengar dengan pemuda harus ada inisiatif, harus jadi motor dan sebagainya gitu. Gimana kalau pemuda GP sudah ada inisiatif ingin bergerak, tapi terkendala dihalangi hanya karena program gitu Pak. Istilahnya gini,
kita mau berkegiatan, tapi karena kegiatan ini tidak ada di program, jadi tidak bisa terlaksana gitu Pak. Tapi sebenarnya kegiatan ini sifatnya itu positif gitu Pak. Itu gimana Pak? Terima kasih. Oke. Sebenarnya kan persoalannya adalah kalau kita terkendala program itu kan karena keuangan kan, benar enggak? Benar enggak? Saya tanya teman-teman. Kalau kita terkendala karena program itu kan karena uang. Betul. Ya. Nah, pemuda kalau enggak punya uang apa yang dilakukan? Dana. Indomie 1 bagi 2 Usaha lah, dana. gitu kan? Iya kan? Indomie kita masak rame-rame, yang penting bisa saling nyicipi. Nah, artinya gini loh, yang saya mau katakan, bahwa kalau itu penting bagi pemuda, tutup pintu yang sini kita lakukan di sini. Dan kita tunjukkan bahwa itu bisa kita lakukan tanpa bergantung pada dana dari gereja, dan gereja nanti akan lihat manfaatnya. Dan menurut saya, kalau gereja lihat manfaatnya, dan gereja melihat bahwa ternyata itu punya manfaat buat pemuda, besok lagi kalau kalian buat, saya yakin didukung gitu kan. Tapi kalau kalian buat program, lalu kemudian dalam tanda kutip digagalkan atau diblok, tidak disetujui, lalu kalian katakan, oh berarti udahlah, enggak lakukan. Ya karena enggak ada dana, ya udah selesai gitu kan. Selesai. Sebenarnya kuncinya cuma itu. Tidak disetujui, itu kan berarti tidak ada dana. Nah, persoalannya adalah begini, gitu kan. Bagaimana saya kreatif untuk melakukan hal itu? Sama seperti saya bilang gini, saya seringkali katakan gini juga, buat teman-teman pemuda, buat mahasiswa. Kalau orang tuamu belum bisa kirim uang buat kamu untuk makan, karena orang tua sedang krisis, punya dana terbatas. Pertanyaan saya, kalian makan enggak? Kalian akan makan enggak? Tetap makan kan? Tetap makan, cuma harus mencari cara bagaimana saya harus makan, gitu kan? Ya yang tadi saya katakan, pergi ke Niko, Nik, mimu berapa Nik? Ya, atau pergi ke Kevin, Kevin, Indomimu berapa misalnya, itu kan. Ini kan kas anak kos kan, gitu kan. Kalau di Jogja kan Eci, Feby mereka tahu ada nasi kucing gitu kan. Ya udahlah, apa kamu beli nasi kucing satu, aku minta lah gitu kan. Ya Feby sih enggak pernah makan nasi kucing mungkin Feby. Iya, gitu kan. Sering. Oh, sering ya? Oh iya, kalau pas enggak dapat kiriman ya. Lalu kan aku dibagi, kan ada upaya kita, gitu kan? Ada usaha kita untuk bisa melanjutkan kehidupan kita supaya kita bisa makan karena kita tahu itu penting bagi kita, gitu kan? Orang tua boleh belum bisa kirim saya uang bulanan, orang tua boleh belum bisa kirim saya jatah, tetapi bukan berarti bahwa saya harus puasa sampai dengan dia kirim, gitu loh. Gitu kan? Itu berarti saya harus putar otak, gitu kan. Saya harus menjadi lebih pemuda yang kreatif, yang berpikir bahwa kalau itu baik untuk saya, itu baik untuk kita pemuda, nah bagaimana kita lakukan itu? Contoh sederhana misalnya, kita merasa bahwa olahraga untuk memupuk persekutuan pemuda itu baik, gitu kan. Olahraga kita misalnya cuma futsal aja gitu kan. Masa kalau anggaran dari gereja enggak disetujui, ya udahlah kita enggak usah olahraga, enggak futsal. Pantesan aja semakin tambah gemuk dan lari setengah meter aja enggak kuat karena enggak pernah olahraga. Kan enggak begitu gitu kan. Udah patungan sewa lapangan 100.000, ayo kita patungan 55.000, siapa mau main patungan 5.000, main olahraga udah gitu kan. Jadi menurut saya ada yang bisa kita upayakan kalau kita rasa bahwa itu penting. Nah, persoalannya saya juga mau katakan begini, jujur saya mau katakan begini. Kadang-kadang orang cuma ngisi-ngisi program saja. Gitu. Orang cuma hanya buat program, ya sudah kalau enggak disetujui, ya enggak apa-apa. Saya cuma buat program, itu berarti sebenarnya
kita hanya buat program, tapi belum tentu program itu kita butuhkan. Karena harus buat program, kita buat. Tapi kalau itu betul-betul kita butuhkan, lalu kita rasa itu penting bagi kita, bermanfaat bagi kita, enggak dikasih dana, atau kalau dananya terbatas dikasih, ya udah kita tetap lakukan karena kita tahu kita butuh itu. Karena itu saya selalu katakan begini, termasuk juga kalau di GPIB, kalau PST, penyusunan program itu saya katakan, mau GPIB itu enggak usah pamer punya program banyak, tetapi programnya 27 yang jalan sebenarnya cuma hanya 15 gitu kan. Di akhir buat laporan ini enggak jalan, ini enggak jalan, ini enggak jalan. Mau lebih baik buat yang betul-betul dibutuhkan dan bermanfaat untuk saat itu. 3 program pun enggak apa-apa, yang penting jalan dan memberikan manfaat. Itu sangat luar biasa gitu. Tapi kembali lagi ke pada apa yang dikatakan Esther, buat saya jangan berhenti untuk tidak melakukan apa-apa hanya karena program tidak disetujui. Karena kalau program tidak disetujui itu kan artinya enggak dapat uang. Kalau enggak dapat uang apa enggak lakukan apa-apa gitu. Oke, mari silakan yang lain. Ada Anggi Sibuya juga ada Pak Pendeta. Oh iya Anggi, oh sudah ya. Mari Nggi, enggak usah tutup mulut Nggi. Iya, mari Nggi. Iya, silakan. Iya Pak Pendeta. Iya. Apa ya Pak ya? Ya mungkin hampir sama dengan yang dibilang teman-teman semua ya Pak ya. Sebenarnya itu sudah sangat mewakili semua ide kita sebagai gerakan pemuda. Ya paling tinggal eksekusinya aja. Ya maksudnya kadang kita juga sebagai gerakan pemuda, bukan sebagai pemuda, lupa kalau misalnya kadang kita cuma ngomong aja tapi nggak ada actionnya. Jadi yang paling penting itu tadi sih, actionnya harus nyata. Jadi apa mungkin yang kita bilang selama tadi di ibadah ini ya bisa kita jalankan bersama dan sadar diri bahwa apapun kekuatan kita ya berilah apa yang bisa kita beri, jangan sampai over sehingga nanti akhirnya lupa diri ataupun akhirnya nanti jadi malah sombong diri sendiri gitu. Itu aja sih Pak. Oke, makasih. Nah sekarang saya balik lagi ke Joanna, sekarang sudah di dalam mobil. Mari silahkan Joanna ngomong. Iya. Mari. Joanna, Iren, siapa lagi? Esther, ada. Novi juga ada. Oh iya, mari. Silakan Dek, Novi. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Saya cuma bilang kita ini gerakan pemuda yang berarti harus bergerak dalam situasi dan kondisi apapun, walaupun banyak yang hal kita lakukan tapi tidak selalu ada yang support, itu kita harus tetap bergerak gitu Pak. Jangan pernah putus asa sebagai pemuda yang bergerak, tetap semangat, terus jadi pemuda yang bergerak untuk masa depan. Oke. Nah, itu aja Pak. Ya, makasih. Mari silahkan yang lain. Malam Pak Pendeta. Oke, selamat malam. Bung Salmo, Ya. mari silahkan. Ya, baik. Terima kasih. Saya pernah membaca ada seorang yang mengutip kalimat never stop learning because life never stop teaching. Jadi kita sebagai generasi muda harus terus mau belajar karena dalam kehidupan ini tidak pernah berhenti untuk memberikan kita sebuah pelajaran. Jadi sebagai generasi muda memang kita dituntut untuk berinovasi, tapi juga inovasi ini akan lebih indah kalau kita juga kolaborasi dengan seperti tema pada hari ini, inovasi kita kolaborasi dengan pelajaran yang kita dapat dari sejarah, yaitu dari generasi-generasi sebelumnya, bagaimana kita juga mendapat bertanya pada generasi-generasi sebelumnya, bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan, entah itu seputar organisasi, seputar permasalahan
program gereja atau apa. Nanti kalau memang itu semua sudah kita dapat dari kakak-kakak sebelumnya atau dari generasi sebelumnya, itu akan jadi bekal buat kita melangkah ke depan, karena kita sudah belajar dari yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak kita, dan untuk kedepannya juga nanti inovasi yang kita bikin itu juga akan jadi bekal untuk generasi kita seterusnya. Jadi kita belajar untuk generasi kita selanjutnya juga, kita memberikan ilmu juga bagi generasi yang akan datang. Mungkin itu aja dulu Pak Pendeta. Oke, terima kasih Bung Salmon. Mari silakan yang lain. Izin Pak Ben, boleh? Iya. Oke, silakan Vin. Ya, kalau melihat dari komentar-komentar dari teman-teman sendiri, memang banyak tantangan sekali yang kita alami di GP ini. Terutama kami yang di Jogja ini karena banyak yang merantau, jadi beda-beda orangnya gitu Pak Ben. Iya. Jadi di sini sih saya melihat lebih ke mental kita masing-masing Pak Ben. Gitu, mental kita masing-masing. Kadang ada orang yang mentalnya saat diberi masukan atau komentar apapun itu dia langsung wah ini nggak gua banget gitu loh. Ini bukan aku banget, ya udah aku lebih pilih ke zona nyaman aku yang bisa mengerti aku begitu Bapak kira-kira. Iya. Ya. Jadi di sini lebih ke mental sih teman-teman. Jadi walaupun banyak orang yang bilang kamu punya program seperti ini, kamu punya program seperti itu. Sebenarnya semua program yang dibuat itu positif, gitu Bapak, positif. Tapi kita kembali lagi bagaimana antar pengurus dan anggota pemuda ini yang bisa bekerja sama. Jadi kadang juga ada anggota pemuda yang menginginkan sesuatu lebih dari pengurus, dan ada juga pengurus yang menginginkan sesuatu lebih untuk anggotanya. Begitu Bapak. Mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi sehingga program itu yang kita ajukan tidak bisa berjalan dengan baik. Begitu Bapak kira-kira tantangannya. Jadi ini lebih ke mental kita masing-masing teman-teman. Di saat ada masukan apapun, kita perlu menyaring yang memang baik buat kita, tapi tidak menghilangkan diri kita dalam persekutuan. Begitu Bapak kira-kira. Oke, terima kasih. Nah, sebelum lanjut, saya mau nanya, pengurus siapa aja sih yang hadir malam ini yang pengurus GP Immanuel? Saya, Pak. Oke, Novi siapa lagi? Esther, Pak. Esther siapa lagi? Anggi. Ada Anita juga, Pak. Anggi, ya? Anita. Anita mana Anita? Nita namanya di sini. Nita, Pak, Nita. Oke, Nita. Siapa lagi? Kami berempat, Pak. Oke, nah sekarang saya ingin dengar Nita ngomong. Nah, pertanyaan saya, apa sih yang bisa dipelajari oleh pengurus GP sekarang dari sejarah perjalanan GP di Immanuel untuk dikembangkan bagi perjalanan GP Immanuel ke depan? Mari silakan Nita. Gimana Pak? Ulangi. Nah, dibuka dulu videonya, dibuka unmute-nya. Ya Pak, gimana Pak? Nah, bagaimana sebagai pengurus pemuda, Nita belajar dari kepengurusan-kepengurusan sebelumnya dan dari gerakan pemuda di masa sebelumnya, paling tidak mungkin era kepemimpinan sebelum Nita dan teman-teman atau sebelum gerakan pemuda sebelumnya, apa yang bisa dipelajari untuk membangun gerakan pemuda Immanuel ke depan yang lebih, katakanlah lebih punya makna, lebih punya arti bagi gereja dan masyarakat? Ya Pak, saya akan jawab. Sebelumnya saya menjawab, saya sedikit cerita dulu ya Pak. Saya juga pengurus GP ini
baru pertama kali, maksudnya tahun pertama gitu ya Pak. Oke, ya. Sebelumnya saya masih bisa dikatakan ya masih ikut GP, kadang iya, kadang tidak gitu kan Pak. Jadi setelah saya mengikuti dan dipilih menjadi salah satu pengurus di GP, ya saya mempelajari dari Esther, dari Bang Anggi yang sebelumnya menjadi pengurus di sebelum tahun kemarinnya. Ya saya banyak belajar dari program-program yang telah dibuat dari GP. Ya seperti kayak ibadah ya misalnya Pak, ibadah kayak dari rumah ke rumah itu sangat perlukan dikembangkan. Jadi kalau misalnya kayak ibadah di tempat kayak kunjungan kasih itu loh Pak, kalau seandainya GP, ada anggota GP yang jarang hadir terus kita kunjungin, terus kayak untuk bentuk suatu kayak apa ya, sosial, kegiatan sosial gitu Pak. Jadi itu saya bisa pelajari yang dulunya saya tidak pernah ikut. Jadi ketika saya menjadi pengurus, saya bisa belajar, saya bisa bersosial, saya bisa ya segala macam hal bentuk positif. Gitu. Oke, makasih Nita. Ya, Mari, sama-sama. ada lagi yang lain? Sebelumnya nanya dulu, Esther, kita waktunya sampai jam berapa untuk diskusi ini? Ini nggak ada ini sih Pak, nggak ada kasih batas sih kemarin Pak. Mau sampai jam berapa? Mau sampai jam berapa nih? Sampai 9:30 bisa? Sampai 9:30 diskusinya? Ya, sedikit lagi sih Pak. Tapi Oke. kalau 11 menit lagi. Ya kalau Oke. dari teman-teman sendiri ingin menyuarakan lagi argumentasinya, boleh. Tidak apa-apa. Oke, mari kita pergunakan 11 menit ini untuk berdiskusi dengan lebih efektif. Karena itu saran saya jangan 11 menit ini kita pakai lebih banyak untuk bersaat teduh. Mari silakan. Pemuda-pemuda GPIB, harapan gereja, harapan masyarakat, harapan bangsa. Pak Pendeta, boleh saya nambahin sedikit, Pak? Silakan, Nik. Ya, kalau dari saya pribadi, mungkin ada mungkin satu hal yang perlu sebenarnya ini sangat kecil, tapi istilahnya sebenarnya ini sangat bisa dibilang harusnya kita perlu juga baik PGP maupun AGP atau enggak kita sebagai manusia gerakan pemuda belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan, Pak, menurut saya, karena apapun yang kita buat, apapun mungkin ada kekurangan yang kita lakukan, kita tuh harus belajar dari mana, kita tuh harus belajar dari kesalahan tersebut. Apa yang perlu apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, apa yang perlu dipertahankan, Pak. Sehingga nanti ketika istilahnya kita melakukan suatu kegiatan atau suatu aktivitas atau inovasi-inovasi, kita akan belajar dari kesalahan tersebut. Dan itu yang pertama. Yang kedua ialah belajar menghargai, menurut saya. Maksudnya menghargai karya orang lain juga sebenarnya. Karena istilahnya ya kayak gimana ya Pak ya? Kan mungkin setiap orang berbeda-beda ya Pak ya. Setiap pemikiran juga berbeda-beda. Terkadang ada yang menganggap bahwa oh iya ini cara kerjanya bagus. Oh iya. Bahkan ada juga yang mungkin dibuat kesalahan bukannya istilahnya ya memaklumi atau enggak protes, malah kayak istilahnya dijatuhkan. Dibilangin nggak becus lah, nggak bagus lah kerjanya, nggak layak lah seperti itu. Nah, harusnya ini yang mungkin perlu dikurangi sih Pak, menurut saya. Ya mungkin bukan hanya saya atau Pak Pendeta, tapi kita semua. Oke. Ya, makasih Niko. Mari silakan yang lain. Boleh Pak Pen? Silakan. Ya, mungkin menambahkan, izin Bung Niko, mungkin menambahkan dari Bung Niko sendiri, yang kita belajar dari kesalahan bahwa kita sebagai teman-teman pemuda, saat ada rekan kita yang salah, kita nasihati dan kita bantu mereka untuk memperbaiki lebih baik lagi, begitu teman-teman kira-kira. Karena terkadang ya, kita kan manusia tidak sempurna, Pak. Terkadang kita lebih cepat untuk menilai orang tanpa menghargai dia berproses, gitu Pak, kira-kira.
Kira-kira kalau sesuatu yang kita melihat itu salah, terus kita menilai, waduh dia orangnya seperti ini, orangnya seperti ini. Tapi kita tidak berpikir kayak, bisa nggak sih orang itu untuk berubah? Nah begitu Pak, seperti kita harus bisa menikmati proses untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Karena beradaptasi menjadi orang yang lebih baik itu tidak mudah Pak, kira-kira seperti itu. Beradaptasi untuk menjadi orang yang lebih sempurna, lebih ya diinginkan di tengah-tengah gerakan pemuda itu tidak mudah rekan-rekan sekalian. Begitu kira-kira Bapak Pendeta. Jadi kita harus bisa menikmati orang itu berproses. Jikalau ada yang salah kita luruskan. Gitu kira teman-teman. Itu lebih baik karena saat kita memberikan penilaian tanpa ada argumentasi ataupun masukan yang kita beri buat mereka, itu sama dengan omong kosong sih kalau menurut saya Pak. Kalau menurut saya itu omong kosong karena sekali lagi saya bilang orang itu lebih gampang menilai tanpa melihat orang yang dia nilai itu berproses. Terima kasih Pak. Oke. Nah, ini menurut saya ini hal yang baik. Teman-teman, juga dari apa yang tadi dikatakan teman-teman di dalam diskusi ini, saya mau katakan begini. Yang pertama, jangan pernah takut bicara. Melihat apa yang terjadi dalam proses percakapan kita bersama, dan yang seringkali juga di dalam percakapan-percakapan dengan para pemuda, saya mau katakan begini. Jangan pernah takut bicara, jangan pernah takut mengemukakan ide, jangan pernah takut mengemukakan apa yang menjadi pendapat atau pemikiran kita. Nah, ini hanya juga bisa terjadi kalau kita semua ini membangun sebuah atmosfer atau sebuah situasi atau kondisi di mana apapun pendapat orang itu dihargai. Gitu. Apapun pendapat orang itu diterima, benar atau salah itu nanti. Gitu kan. Karena kalau belum apa-apa, pikiran orang itu dievaluasi, dinilai salah benarnya, orang tidak akan pernah mau ngomong lagi. Karena akan selalu dianggap salah, akan selalu dianggap keliru. Itu yang pertama. Jadi berilah ruang lebih besar, atmosfer lebih besar untuk berdiskusi, untuk bicara seperti ini, gitu kan. Nah, karena itu teman-teman, ini saya misalnya kasih contoh saya, gitu kan. Kalau pimpin ibadah-ibadah seperti ini, termasuk ibadah rumah tangga, termasuk ibadah yang lain-lain, saya tidak akan pernah khotbah dan selesai, gitu kan. Ya. Karena kalau enggak, terus apa bedanya saya di mimbar gereja pada hari Minggu, saya khotbah selesai ya selesai, gitu kan. Saya tidak pernah bisa mendengar suara warga jemaat saya. Saya tidak bisa pernah mendengar suara pemuda kalau saya bersama pemuda, tidak bisa dengar suara warga jemaat kalau ibadah rumah tangga, tidak bisa dengar suara ibu-ibu kalau PKP, bapak-bapak kalau PKB, kalau saya hanya sendiri ngomong. Gitu. Nah, saya pingin dalam setiap situasi ini, kita membangun suasana di mana kita bisa ngobrol, bisa berbicara untuk mengemukakan pendapat satu dengan yang lain dengan enak. Gitu kan. Nah, karena itu kesempatan ini tanya dengan teman-teman Gerakan Pemuda Jogja pasti sudah tahu apa pola saya. Gitu kan. Nggak pernah bahwa saya khotbah selesai, udah selesai percakapan kita. Enggak. Saya pingin kita ngobrol. Apa yang saya sampaikan itu cuma hanya jadi pengantar, lalu kita berdiskusi bersama, kita berbicara bersama, gitu kan. Ya, karena saya senang ngomong, yang dengar saya itu ngomong supaya saya tahu juga pendapat mereka, gitu kan. Ya di kampus saya juga kalau ngajar begitu, Feby tahu itu, Eci tahu itu, karena saya ngajar mereka. Enggak ngomong, saya pasti tanya terus, saya pasti ngejar terus, kamu harus ngomong, enggak bisa kamu hanya diam terus, gitu kan. Kamu enggak ngomong minggu ini, minggu depan kamu akan ngomong, pokoknya selama kamu kuliah dengan saya sampai selesai, kamu enggak bisa jadi pendengar setia aja, enggak bisa, gitu kan. Kamu harus ngomong. Kalau enggak ngomong, saya buat tugas presentasi, kamu harus presentasi, gitu kan.
Jadi harus ngomong gitu kan. Nah, saya pingin pemuda GPIB juga kayak begitu, ngomong, jangan takut untuk ngomong, gitu kan. Harus berani ngomong. Itu dengan begitu kita bisa memperdengarkan suara kita. Tapi lalu kita ciptakan suasana di mana kita bisa menghargai pendapat satu dengan yang lain. Nah, hal yang kedua yang mau saya sampaikan berkaitan dengan apa yang tadi teman-teman sampaikan. Karena itu, kita harus membuka ruang untuk dalam arti menerima orang melakukan kesalahan. Gitu. Karena siapapun dia, usia berapapun dia, pasti masih akan tetap bisa melakukan kesalahan, paling tidak kekeliruan. Gitu. Nah, karena itu saya mau katakan begini, kita harus perlu belajar dalam manajemen itu dikatakan jangan lakukan judgment evaluation, gitu kan? Tapi lakukan appreciative evaluation. Gitu kan? Kalau kita melakukan judgment evaluation, terutama kita kepada anggota, kita kepada pengurus, atau kepada siapa aja. Kalau kita melakukan apa yang namanya judgment evaluation, kita hanya akan lihat, oh kamu salah di sini, kamu benar di sini, kamu salah di sini, kamu benar di sini, ini tidak bagus, ini bagus, dan sebagainya. Itu kalau kita lakukan judgment evaluation. Gitu. Tapi kalau yang kita lakukan adalah appreciative evaluation, gitu kan? Caranya itu begini, paling sederhana, tanya, kalau besok lagi kamu dikasih tugas seperti ini, kira-kira kamu akan buat ini jauh lebih baik dengan sekarang dengan cara seperti apa? Gitu. Dengan dia melakukan, kalau saya akan melakukan jauh lebih baik dari yang sekarang seperti ini, dia tahu berarti kurangnya ada di sini, salahnya ada di sini. Gitu. Yang lebih baik itu harusnya begini, yang lebih baik itu begini. Orang sudah sadar dengan sendirinya, enggak perlu kita kasih tahu kamu salah. Gitu. Enggak perlu kita kasih tahu kamu kurangnya di sini. Tapi kalau kita tanya, kalau kamu akan melakukan hal yang sama ke depan dengan cara yang jauh lebih baik dari sekarang, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Orang udah mikir, oh berarti kalau saya buat seperti ini, berarti yang kemarin itu ada kurangnya di sini. Gitu kan? Lebih bagus kalau begini. Itu orang sudah sadar diri sendiri. Tanpa kita katakan dia kurang di sini, dia lebih di sini, dia salah di sini, dia benar di sini. Orang sudah tahu. Karena dia mulai dengan mengevaluasi dirinya sendiri. Tanpa orang lain evaluasi, dia udah tahu. Gitu. Nah, karena itu saya mau katakan evaluasi-evaluasi itu yang harus kita bangun. Supaya kita membangun kepercayaan diri di antara sesama kita. Nah, pemuda GPIB harus demikian. Dan saya berharap kita selalu belajar dari sejarah-sejarah masa lalu, atau paling tidak pengalaman masa lalu, untuk membuat GPIB Pelkat GP ke depan jauh lebih baik. 70 tahun perjalanan gerakan pemuda itu sudah harus menjadi sebuah perjalanan panjang yang memberikan banyak sejarah buat kita untuk belajar. Nah, saya akan mengakhiri itu karena sudah jam 9.30. Nah, semoga apa yang bisa kita percakapkan pada malam ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua untuk membangun GPIB yang lebih baik di masa depan karena kita belajar dari sejarah. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Mari silakan saya kembalikan kepada Esther sebagai pemimpin. Terima kasih Pak Pendeta. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita angkat pujian. Sebelum itu mungkin teman-teman yang mau didoakan, mungkin ada yang mau didoakan, silakan chat pribadi ke Pak Pendeta di room chat di Zoom. Bisa chat pribadi ke Pak Pendeta, mungkin ada yang mau didoakan. Mari kita angkat pujian, Aku Milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada
dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Silakan teman-teman yang bertugas doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada kesempatan malam hari ini kami boleh disatukan dalam ibadah online Gerakan Pemuda Gabungan GPIB Immanuel Pekanbaru dan GPIB Marga Mulia Jogja. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi setiap masalah yang ada di negara ini, terutama yang saat ini sedang kami alami, yaitu situasi pandemi COVID-19. Kiranya Engkau dapat menjaga bangsa kami agar terhindar dari mara bahaya dan penderitaan penyakit COVID-19. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan yang ada di bangsa kami ini, untuk Bapak Presiden, para menteri, serta seluruh aparat yang bekerja dalam pengembangan percepatan COVID-19. Kiranya mereka selalu diberi kekuatan serta kebijakan dalam mengambil keputusan Tuhan, sehingga mampu untuk memulihkan bangsa ini kembali. Dan serta juga para medis yang saat ini berada di garda terdepan Tuhan, dalam penanganan COVID-19 Tuhan, sehingga mereka bisa untuk membantu dalam penyembuhan COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pasien yang saat ini yang sedang terindikasi virus COVID-19, serta orang-orang yang rentan untuk terserang. Kami berdoa untuk mereka dalam perjuangannya. Engkau berikan kekuatan roh tubuh dalam melawan virus ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga yang saat ini ditinggalkan oleh sanak saudaranya, mampukan mereka untuk kembali bangkit dari keterpurukan Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk tahapan-tahapan dan upaya-upaya yang saat ini dilakukan untuk menghadapi new normal Tuhan, baik itu dalam pendidikan, sosial, serta perekonomian Tuhan. Kiranya Engkau menyertai setiap upaya yang sedang diusahakan saat ini, agar nama-Mu terus untuk dimuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang mengalami dampak besar dalam COVID-19, baik dari pengusaha-pengusaha hingga masyarakat kecil yang harus kehilangan penghasilan Tuhan. Kau bantu mereka bangkit kembali, semangat mereka, dan berikanlah jalan bagi mereka untuk tetap bisa survive di masa pandemik ini Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa di tangan-Mu, bangsa kami tidak akan runtuh dalam keadaan sesulit apapun Tuhan. Karena Engkau Bapa yang tak akan pernah meninggalkan kami. Biarkanlah nama-Mu selalu dipermuliakan dan memperlengkapi kami. Dan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yang di surga, pengutus syukuran pada malam ini di rangkaian doa selamat ini, kami juga ingin berdoa untuk gereja dan unit misioner yang di tengah pandemi ini bertugas dalam membantu
dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya gereja, baik di gereja yang dalamnya terbentuk tim Satgas. Tuhan mau berkati tugas dan tanggung jawab mereka, setiap pekerjaan mereka dalam menyebarkan bantuan bagi yang membutuhkan. Kiranya bantuan yang disebarkan itu dapat bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan, dan lindungi juga para orang-orang yang bertugas di dalam tim Satgas. Lindungi mereka, jaga mereka, berikan mereka selalu kesehatan dan kekuatan supaya mereka juga dapat melaksanakan setiap pekerjaan mereka dengan baik. Ya Bapak, inilah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, di malam ini kami juga tak lupa berdoa bagi gereja-gerejamu yang berada di Indonesia ya Bapak, baik GPIB maupun yang berada di luar GPIB, dari Sabang sampai Merauke, yang sampai saat ini masih melaksanakan ibadah secara online ya Tuhan. Ya Bapak, kiranya Engkau memberkati semua orang yang terlibat dalam ibadah online ini ya Tuhan. Engkau sertai, Engkau berikan kesehatan selalu agar mereka dapat tetap melayani Engkau meskipun lewat online ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami jemaat-Mu ya Tuhan, kiranya meskipun lewat online tapi kami tidak kehilangan sukacita untuk beribadah memuliakan dan memuji nama-Mu. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk setiap pelayanan kategorial ya Tuhan, dari PA, GP, PKP, PKB, ya Tuhan yang melakukan ibadah juga secara online, kiranya Engkau selalu memberkati kami, berikan kami kesehatan selalu ya Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, inilah doa dan sembahyang kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kami anggota Gerakan Pemuda yang masih bersekolah dan kuliah, yang metode belajarnya berubah, magangnya terhambat, wisudanya tidak pasti. Ya Tuhan, tunjukkanlah kepada mereka untuk menaruh kepercayaan kepadamu, dan kuatkanlah mereka agar menghadapi kehidupan yang saat ini penuh dengan ketidakpastian. Kami berdoa juga untuk kami anggota Gerakan Pemuda sebagai pekerja yang saat ini mengalami pemutusan hubungan kerja, dan yang mengalami kesulitan keuangan di tengah pandemi yang kami alami saat ini. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari kepanikan, dan kuatkanlah kami agar kami bisa menghadapi masa-masa sulit yang kami alami saat ini. Dan sertai langkah kami dalam mencari pekerjaan baru ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sedang berjuang dan mengalami kesulitan di tengah pandemi ini Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan agar bisa menghadapi kesulitan yang terjadi pada saat ini. Sertai terus langkah kaki mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Ya Tuhan, Engkau berkati Eltasia, Ramolina, dan keluarganya di tengah-tengah pergumulan mereka, terutama saudara-saudaranya di Sorong yang baru saja kena musibah banjir dan tanah longsor. Engkau berkati saudara-saudara di Sorong sana yang terkena dampak dari bencana ini. Engkau berkati, Engkau sertai juga keluarga dari Eltasia, dan Engkau berikan mereka penghiburan dan kekuatan dan bantuan yang dibutuhkan. Berkati kami semua juga di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah setiap hal yang harus kami jalani, dalam kelemahan, dalam kekurangan kami, Tuhan Engkau sendiri yang mampukan, agar kami sebagai pemuda boleh hadir di tengah-tengah gereja dan masyarakat dalam berkiprah untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap pergumulan kami, baik yang kami sampaikan maupun yang naik diam-diam dari dalam lubuk hati kami, Tuhan sendiri yang mendengarkan, dan Tuhan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu.
Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan. Teman-teman bisa lihat di situ ada barcode ya. Yang di sebelah kiri itu untuk Immanuel Pekanbaru, sebelah kanan untuk Marga Mulia Jogja. Bisa pakai aplikasi Dana, GoPay, dan yang lainnya. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baik rekan-rekan, mari kita taruh dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat segala yang telah Engkau berikan kepada kami, curahan berkat-Mu terhadap kami ya Tuhan, baik rohani maupun jasmani kami. Tuhan, hari ini kami memberikan sedikit yang telah Engkau berikan kepadamu, walaupun tidak seberapa dengan yang Engkau berikan, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, agar persembahan yang kami kumpulkan ini bisa menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih, haleluya, amin. Oke, minta kesediaan waktunya sebentar. Teman-teman, kita akan mendengarkan Warta GP. Warta GP pertama mungkin boleh dipersilahkan kepada kakak pengurus Marga Mulia Yogyakarta. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, selamat malam semua. Selamat malam Pak Pendeta. Ya, Warta Gerakan Pemuda GPIB Mahgumulyo pada hari ini 17 Juli 2020. Yang pertama ucapan terima kasih atas nama GPIB Mahgumulyo Yogyakarta, mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama Bapak Pendeta Yosef Hanusa yang telah memberitakan firman dan renungan pada hari ini. Luar biasa Pak Pendeta.
kiranya melalui renungan dan diskusi kita dapat menjadi semangat, menambah semangat kita dalam berkarya di tengah-tengah umat, secara khusus dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada GPIB Immanuel Pekanbaru yang telah mengiyakan ajakan kami untuk bersama-sama bersekutu dalam Temu Sapa GPIB pada malam hari ini, 17 Juli 2020. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati langkah kerja layan kita dan selalu menambah perseduluran kita, kalau dalam bahasa Jawa artinya saudara. Kita dimanapun dan kapanpun. Ya. Berikut warta-warta Pelkat yang pertama. Besok Minggu tanggal 19 akan ada ibadah hari Minggu. Mohon agar untuk teman-teman GP Margomulyo untuk bisa mengikuti, karena ini juga dirangkaikan dengan ibadah syukur HUT ke-70 Pelkat GPIB GPIB. Dengan itu kami mengharapkan teman-teman GPers Margomulyo agar kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah syukur sekaligus ibadah minggu di kanal YouTube GPIB Margomulyo Yogyakarta. Nah, terus yang kedua, ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2020 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Romi Fardo Pelupesi via Zoom dan kanal GPIB Margomulyo. Sangat diharapkan kita selaku pemuda GPIB Margomulyo untuk kita bisa hadir dalam ibadah keluarga ini. Karena ibadah keluarga ini bukan cuma ibadah dewasa, tetapi di dalamnya juga ada bapak, ibu, anak-anak, dan pemuda. Karena itu sangat diharapkan kehadiran kita. Yang ketiga, ibadah Temu Sapa GPIB, Temu Sapa Pemuda pada tanggal 26 Juli. Kali ini nanti minggu depan itu kita akan bersama-sama bersekutu dengan GPIB Shalom Depok dan Pancaraan Kasih Depok. Dengan pelayan firman ialah Vikaris Jakobus Frederick Nahumuri. Karena itu sangat diharapkan bagi kita agar kita bisa join lagi di Zoom ini untuk bersama-sama memperkuat persekutuan kita dan menambah perseduluran kita dalam kasih Tuhan. Info selanjutnya akan disampaikan melalui grup WhatsApp GP Margomulyo dan media sosial Instagram GPIB Margomulyo. Terima kasih. Saya kembalikan ke Liturgus. Terima kasih, Kak Niko. Selanjutnya kepada Kakak Pengurus Immanuel Pekanbaru dipersilahkan. Salam semuanya, selamat malam. Saya di sini perwakilan dari GPIB Immanuel Pekanbaru akan membacakan warta GPIB Immanuel Pekanbaru pada malam hari ini. Untuk warta yang pertama, akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan Ketua GPIB Immanuel Pekanbaru, Saudara Anggi Febrian Siboya, dengan Saudari Novita Napitupulu pada tanggal 24 Juli 2020 di Gereja GPIB Immanuel Pekanbaru. Mohon dukungan dan doanya. Dan warta yang kedua disampaikan kepada rekan-rekan pemuda bahwa untuk Minggu tanggal 19 Juli 2020, GPIB Immanuel Pekanbaru sudah bisa melaksanakan ibadah umum pada jam ibadah jam 8, jam 10.30, jam 15, jam 17.30. Namun perlu diingat, karena masih menerapkan new normal, teman-teman wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah dibuat oleh GPIB Immanuel Pekanbaru.
Dan yang warta terakhir, untuk minggu depan, seperti biasa, kita ibadah semu Sumber Riau. Dimohon semuanya memberikan waktu untuk bisa beribadah bersama dengan seluruh anggota Gerakan Pemuda Semu Sumber Riau. Mungkin itu saja warta GPIB Immanuel Pekanbaru yang dapat saya sampaikan. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi melalui WA Group ataupun telepon pada pengurus. Terima kasih, Shalom. Kembali saya. Shalom. Terima kasih, Kanita. Baiklah, saya kasih kembali lagi kepada Bapak Pendeta untuk amanat pengutusan. Iya, terima kasih. Wah, sebelumnya selamat nih buat Anggi, selamat mempersiapkan diri untuk masuk dalam kehidupan rumah tangga yang baru nanti. Iya. Iya. Saudara, sebelum kita masuk di dalam pengutusan dan berkat, mari kita memuji Tuhan, Kristus memanggil dirimu. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Saudara-saudaraku, rekan-rekan pemuda, ibadah kita akan berakhir dan kita akan kembali ke dalam aktivitas kita masing-masing. Mari kita berdoa dan memohon berkat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga kami sudah boleh beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kami juga bersatu hati, mau mendoakan saudara terkasih kami, Anggi Sibuea dan pasangannya dalam mempersiapkan diri untuk pemberkatan pernikahan pada tanggal 24 Juli nanti. Kiranya tangan kasih Tuhan menyertai, mengokohkan kedua pasangan ini dalam mempersiapkan diri untuk memasuki rumah tangga mereka, dan biarlah Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan, dan apa yang menjadi rencana mereka bagi masa depan mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, sebelum kami undur dari ibadah ini, masuk dalam ibadah kami sehari-hari, kami mohon kiranya kasih Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, menyertai kehidupan kami semua, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, selamat malam semuanya, Tuhan berkati. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Pak Pendeta, terima kasih. Terima kasih Sama-sama. Pak Pendeta. Sama-sama Terima kasih semuanya. teman-teman. Terima kasih. Makasih. Sebelum itu Pak boleh minta waktunya sebentar. Kita doa
ini dulu untuk selesai ibadah Pak yang bertugas. Iya. Tapi mohon kerja sama teman-teman dulu yang lain, boleh di-mute dulu mikrofonnya. Selain Kak Kevin yang akan pimpin doa. Teman-teman boleh yang lain bantu mute dulu mikrofonnya. Tapi jangan bubar dulu karena kita belum berfoto bersama. Silakan. Baik, Silakan Kak Kevin. Terima kasih Kak Esther. Sebelum kita menutup pelayanan kita pada malam hari ini, kita dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat segala penyertaan-Mu pada saat ini. Sangat luar biasa sekali renungan maupun sharing yang kami lakukan dalam Teguh Sapa GPIB ini. Kiranya apa yang kami dengar ini bukan semata-mata hanya kami dengar saja, tapi kami bisa menggunakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, diberkati juga buat Bapak Pendeta Yosef Heanusa beserta keluarga agar beliau makin semangat untuk melayani Engkau ya Tuhan dimanapun beliau ditempatkan, buat rekan-rekan yang bertugas pada ibadah malam hari ini, baik di Kudus, baik pendua syafaat, pendua persembahan, baik pewarta GP, baik pro kantor, Engkau sertai juga Tuhan, baik yang di multimedia dan host juga Engkau berkati agar kami ini bisa menjadi duta harum bagi kemuliaan nama-Mu. Hari ini kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan mungkin, dan mungkin ada yang beristirahat, dan Engkau menyertai ya Tuhan agar kami bisa melakukan aktivitas kami maupun istirahat kami dengan baik. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, waduh sudah pada live semua. Kak Esther, saya bantu foto ya. Iya, boleh Kak. Baik, rekan-rekan, monggo di videonya dimunculkan. Yes, betul. Kakak Pendeta Feby, boleh Kak videonya? Iya, betul sekali. Baik, ditahan sedikit. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Beri yang terbaik, gaya terbaik, gaya terbaik. Baik, ditahan sedikit. 1, 2, cakep, mantap, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta buat hari ini. Terima kasih buat teman marga mulia. Terima kasih. Baru. Terima kasih Eci, makasih Feby, makasih Pat, makasih semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Pendeta. Terima kasih, sehat semuanya. Terima kasih Bapak. Bang Anggi mantap ya, sudah mau menikah ya. GP terakhir nih Pak. Minggu terakhir ini. GP terakhir nih. Iya, GP terakhir. Aduh. Mantap. Mari yang ingin lanjut boleh, monggo. Kenalan guys. Boleh. Ini bebas guys, acara bebas. Mau kenalan. Boleh. Langsung unmute. Boleh. Kak Teddy, wes Kak Teddy mantap Kak Teddy. Kelas segar kalau sebentar. Hai Pendeta Feby. Ya, siapa yang memanggil diriku? Bagaimana kabarnya semua? Esther, baik? Baik Kak, puji Tuhan. Aman di Kalimantan Kak? Aman-aman aja. Anggi bisanya dia baru kasih tahu sekarang, sementara Jumat sudah mau nikah. Parah bagus. kayak parah. Sudah sampai undangan. Nggak niat undang sebetulnya. Astaga. Rambutnya keringin dulu Nona Pendeta. Oh iya Bapak, supaya nggak ngantuk ya Bapak ya, seperti Bapak. Kenalan. Anggi rapi tuh. Bapak Anggi rapi sekali tuh. Calon PKB kan. Iya, jenggotnya nggak tahan itu. Bapak Anggi pakai baju GP kali ini. GP terakhir ya Pak? Mengenang. Itu Nompeneci pakai celana pendek loh. Bang Anggi jangan mengalihkan pembicaraan dong. Nompeneci yang bisa suruh buat Coba kenalan dulu, Esther. Pimpin deh.
pimpin supaya bisa kenalan dari MM dulu kah? Ini masih recording ya nih? Masih record nih. Masih Perkenalkan, ya. nama saya Ici, itu anak kota. Maaf Kak, tadi kami perkenalannya disuruhnya Marga Mulyo, Immanuel gitu Kak. Yang orang Kalimantan anti. Oh gitu. Iya. Saya mantan Margo Mulyo, saya mantan Immanuel Pekanbaru. Wih. Kak Feby juga dong. Jangan mau kalah Kak Feby. Loh, kalau aku nggak mantan dong, masih di Pekanbaru kan